wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Bahwa Al-Qur'an diturunkan Allah untuk mengancam orang yang hidup, hayyan, orang yang hidup, bukan orang mati. Kok orang mati dibacakan Quran? Manfaatnya apa? Enggak ada manfaatnya. Mengirim pahala bacaan Al-Quranul Karim. Kirimnya kemana ini? Mekah, Madinah? Hah? Orang meninggal. Antum tahu alamatnya di mana? Kemudian nitip sama siapa? Tahu. Yang ketiga, antum tahu enggak? Kalau yang antum hadiahkan pahala kan? Tahu enggak? Antum dapat pahala atau tidak? Yang keras-keras seperti ini yang membuat masalah di orang lain. Dipikirnya semua salafi kayak gitu. Padahal ini salafi KW5. Padahal ini salafi KW5. Padahal ini salafi KW5. Berarti salafi itu bermacam-macam ya. Seperti kata Firanda itu, salafi tukang ghibah, salafi tukang tahrir. Dan ini ada lagi salafi KW5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Ya, memang apa yang dituduhkan oleh mereka semuanya itu adalah ranahnya adalah ijtihadiyah, khilafiyah di antara ulama. Tetapi mereka itu kekeh ngotot apa yang dipahami itu adalah benar, yang dikerjakan oleh orang lain itu adalah salah. Kunut subuh mereka anggap bid'ah, padahal ini ranahnya khilafiyah. Kirim bacaan, kirim pahala, ini ranahnya khilafiyah. Mereka kekeh ngotot menuduh orang lain berbuat bid'ah. Tawassul, zikir nyaring, semuanya itu ranahnya khilafiyah. Tapi mereka itu masih ngotot. Orang yang berbeda dengan dirinya dianggap mengerjakan bid'ah, dianggap sebagai ahli bid'ah. Aduh, ya memang benar salafi KW5. Padahal masalah kirim bacaan, kirim Fatihah, kirim Al-Quran, kirim pahala, zikir dan semacamnya untuk orang yang sudah meninggal dunia ini, Syekh Utsaimin mengatakan sampai. Kemudian Syekh Ibnu Qayyim mengatakan sampai. Ibnu Taimiyah juga mengatakan sampai. Ini adalah ulama-ulama rujukan mereka. Ketika berbeda dengan mereka, ketika berbeda apa yang didoktrinkan oleh ustadz-ustadz KW5, salafi KW5 itu, mereka tetap kekeh ngotot menuduh orang lain mengerjakan bid'ah. Oke, sebelum saya bacakan pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim al-Jauziyah, kita dengarkan dulu pernyataan dari Ustadz Dzulkarnain M. Sunusi yang dianggap murid durhaka oleh Pak Yazid Jawas ini, almarhum atau mendiang Pak Yazid Jawas. Jadi itu kadang masalah-masalah hati-hati ya, jangan terlalu mempersulit, menegaskan masalah-masalah yang ada silam pendapat di situ. Iya, misalnya ini hukum bacaan hadiah, memberi hadiah pahala bacaan kepada si mayit sampai atau tidak. Terus saya heran juga, orang kok keras banget di dalam hal itu. Ini bid'ah, mungkar, atau macam-macam. Orang ngeri juga, saya aja ngeri dengarnya kadang. Karena saya tahu ada silam pendapat para ulama di dalam hal itu. Iya, itu bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat sampai itu. Walaupun saya sendiri menyelisihi pendapat itu. Tapi maksudnya kita harus tahu bahwa ada silam pendapat dalam hal tersebut. Nah, ini yang bikin masalah ini sebagian orang. Yang keras-keras seperti ini yang membuat masalah di orang lain. Dipikirnya semua salafi kayak gitu. Padahal ini salafi KW5. Padahal ini salafi KW5. Padahal ini salafi KW5. Yang kayak gitu modelnya. Jelas ya? Kalau dia salafi benaran, itu berguru kepada guru. Dia tahu kaidah-kaidah syariat. Dia punya hikmah. Dia tahu tegas di mana tempatnya tegas, dia lembut di mana tempatnya lembut. Nah, itu salafi namanya, benar. Jelas ya? Oh, salafi, yang penting vokal. Diusir dari kampung juga tidak apa-apa. Dibubarkan pengajian, wah itu tanda bahwa saya benar. Dari mana ada tanda begitu? Jelas ya? Nah, ini orang-orang yang seperti ini sumber masalah. Apalagi kalau orangnya baru belajar. Ya, pergi belajar, kadang ada yang pergi belajar ke Yaman ya. Cuma formalitas jadi ustadz saya.
Nah, ini saya lihat fenomena ini terjadi sebagian di belakangan ini, makanya saya bicara. Dan itu tidak benar ya. Walaupun banyak dari teman-teman kita itu belajar bagus, pulang. Ada yang pulang itu beradab, orang-orang beradab. Dia tahu dirinya belajar, ada yang belajar sampai 8 tahun. Tapi dia pulang, dia tidak mau nonjolkan diri. Ya. Nah seperti sebagian manusia ini, belajarnya sedikit, dari ujung barat bumi sana, tiba-tiba terdampar di Jakarta. Ya. Mau menjadi ahli fatwa lebih hebat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ribut dengan orang di sana sini, itu bukan ciri orang yang baik seperti itu. Kalau ada yang menuntut ilmu seperti itu salah jalan. Harus diperbaiki jalannya, jalan belajarnya. Ilmu itu dituntut dari guru, diambil dalam masa waktu yang lama. Orang yang belajar benar itu, dia bukan belajar 1, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Selama dia hidup dia belajar. Itu ciri penuntut ilmu. Nah, itu orang-orang yang seperti itu, punya etika dan adab, itu biasanya hasilnya bagus. Hasilnya bagus. Tapi kita doakan ya, semoga semuanya dapat hidayah, dapat petunjuk. Ini umat ini perlu banyak ustadz, perlu banyak dai, perlu banyak yang mengajari mereka ilmu. Iya. Karena itu kita kadang mengingatkan sebagian kekeliruan itu adalah menyayangi sebagian teman-teman ini. Kadang membahayakan dirinya, kadang membahayakan orang lain juga. Itu adalah hal yang tidak baik. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Betul Ustadz. Jadi model Salafi KW5 ini yang menjadi sumber masalah, ditolak, diusir di mana-mana, merasa fatwanya seperti Nabi yang ditolak, diusir, terutama si Harry Pras itu merasa lebih hebat dari ulama-ulama. Perlu diingatkan lagi, bukan hanya masalah kirim bacaan Pak Ustadz. Jadi semua yang dituduhkan mereka, teman-teman Anda Salafi KW5 yang menjadi sumber masalah itu, yang ditolak di mana-mana itu Ustadz, itu semua yang dituduhkan oleh Ustadz Salafi KW5 sumber masalah itu, semuanya masalah ijtihadiyah. Kunut subuh, zikir berjamaah, kemudian tarawih 23 itu, kemudian salaman setelah sholat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sholawat ditambah Sayyidina, macam-macam, tawasul. Semua ini adalah ranahnya khilafiyah, masalah ijtihadiyah yang memang diperselisihkan oleh ulama. Bilang itu sama Salafi KW5 itu, saya sangat setuju terhadap Anda saat ini Ustadz. Suruh beli kitabnya Ibnu Taimiyah, suruh beli kitabnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah teman-temanmu Ustadz. Biar tahu bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyatakan mengirim pahala bacaan itu sampai, ya. Karena Imam Ahmad bin Hambal juga berpendapat demikian. Suruh beli itu biar tidak menjadi sumber masalah temanmu itu.